Assalamualaikum, jumpa lagi. Kondisi perdosenan di Indonesia saat ini menunjukkan dinamika yang kompleks, mencakup aspek kualifikasi akademik, beban kerja, kesejahteraan, serta tuntutan peningkatan mutu pendidikan tinggi. Jumlah dosen di Indonesia sekitar 350.000 orang dengan mayoritas berkualifikasi S2 dan proporsi dosen S3 yang masih relatif terbatas. Status dosen terbagi menjadi dosen PTN, dosen tetap yayasan di PTS, serta dosen tidak tetap dengan tingkat kesejahteraan yang bervariasi. Rasio dosen terhadap mahasiswa di banyak perguruan tinggi masih tinggi, sehingga beban mengajar dosen menjadi berat. Selain menjalankan tridharma perguruan tinggi, dosen juga dibebani tugas administrasi dan pelaporan yang cukup kompleks. Tridharma perguruan tinggi merupakan landasan utama pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dosen dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia. Kesejahteraan dosen masih menunjukkan kesenjangan, terutama antara PTN dan PTS kecil, serta antara dosen tetap dan tidak tetap. Tantangan utama meliputi kekurangan dosen bergelar doktor, tuntutan publikasi internasional, serta adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan AI. Kedepan, arah kebijakan difokuskan pada peningkatan kualifikasi S3, produktivitas riset, kolaborasi dengan industri, dan pemanfaatan AI dalam pembelajaran. Menjadi dosen di Indonesia menghadirkan berbagai dilema, terutama dalam menyeimbangkan idealisme akademik dengan realitas beban kerja, tuntutan kinerja, dan kesejahteraan. Tekanan publikasi ilmiah internasional yang tinggi, sementara fasilitas, pendanaan, dan waktu riset seringkali terbatas. Kesenjangan kesejahteraan, khususnya bagi dosen non-ASN dan dosen di PTS kecil yang seringkali belum mencerminkan profesionalisme dosen. Tuntutan peningkatan kualifikasi hingga S3, namun dihadapkan pada keterbatasan kesempatan, biaya, dan beban keluarga. Konflik antara kewajiban tridharma dan kebutuhan ekonomi, sehingga sebagian dosen harus mengambil pekerjaan tambahan. Tuntutan adaptasi teknologi dan AI yang cepat, sementara pelatihan dan dukungan belum merata. Peningkatan kuota mahasiswa baru di PTN menyebabkan berkurangnya jumlah pendaftar ke PTS, terutama PTS menengah dan kecil. PTS di daerah menjadi kelompok paling terdampak karena kalah bersaing dari PTN favorit dan PTS besar di kota besar. Penurunan jumlah mahasiswa berdampak langsung pada pendapatan institusi yang selanjutnya memengaruhi kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan. Banyak PTS harus melakukan efisiensi seperti pengurangan jam mengajar, penundaan rekrutmen dosen baru, hingga rasionalisasi program studi. Persaingan memaksa PTS untuk meningkatkan kualitas layanan, diferensiasi program studi, serta kolaborasi dengan industri agar tetap diminati. PTS dituntut berinovasi melalui pembelajaran digital, kelas internasional, dan program unggulan untuk mempertahankan eksistensi. PTN memperoleh dukungan anggaran negara yang besar melalui APBN, sementara PTS sebagian besar bergantung pada dana mahasiswa dan sumber mandiri. Program bantuan infrastruktur, riset, dan pengembangan SDM lebih banyak mengalir ke PTN sehingga memperlebar kesenjangan kualitas. Ekspansi kuota mahasiswa PTN secara besar-besaran mengurangi pasar mahasiswa bagi PTS, terutama PTS kecil dan daerah. Skema hibah kompetitif memang terbuka untuk PTS, namun persyaratan administratif dan kapasitas institusi membuat PTS kecil sulit bersaing.
Kebijakan akreditasi dan pelaporan seringkali memberatkan PTS karena keterbatasan sumber daya manusia dan sistem. Di sisi lain, pemerintah juga telah memberikan dukungan bagi PTS melalui KAIPA kuliah, hibah penelitian, dan bantuan kelembagaan, namun skalanya masih belum seimbang dengan kebutuhan real PTS. Kondisi ini menimbulkan tantangan keberlanjutan bagi banyak PTS, sekaligus memunculkan kebutuhan akan kebijakan yang lebih berkeadilan dan inklusif. Banyak PTS kecil mengalami kesulitan finansial akibat penurunan jumlah mahasiswa, sehingga mencari solusi melalui alih kelola atau penggabungan institusi. Alih kelola umumnya dilakukan dengan mengalihkan pengelolaan PTS kepada yayasan baru yang lebih kuat secara finansial dan manajerial. Merger antar PTS bertujuan meningkatkan efisiensi, memperkuat sumber daya, serta memenuhi standar akreditasi dan regulasi pemerintah. Proses alih kelola dan merger sering menghadapi tantangan administratif, hukum, dan birokrasi yang kompleks. Dampak bagi dosen dan tenaga kependidikan meliputi penyesuaian status kerja, beban mengajar, serta potensi rasionalisasi SDM. Dari sisi akademik, merger membuka peluang peningkatan kualitas melalui konsolidasi dosen, fasilitas, dan program studi unggulan. Tren alih kelola dan merger diperkirakan terus meningkat, terutama pada PTS kecil dan menengah yang berada di daerah. Tingkat pengangguran terdidik masih relatif tinggi, terutama pada lulusan diploma dan sarjana baru. Terjadi kesenjangan antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan industri, khususnya pada aspek keterampilan praktis, digital, dan soft skills. Dunia kerja semakin menuntut pengalaman, sehingga lulusan baru sulit bersaing tanpa magang, proyek nyata, atau portofolio. Banyak lulusan bekerja tidak sesuai bidang keilmuannya, bahkan pada sektor informal dan pekerjaan dengan kualifikasi lebih rendah. Perkembangan teknologi dan AI menggeser jenis pekerjaan, sehingga sebagian kompetensi menjadi cepat usang. Di sisi lain, peluang kerja baru muncul di bidang digital, data, kreatif, dan teknopreneurship, namun membutuhkan kesiapan kompetensi. Perguruan tinggi dituntut memperkuat kurikulum berbasis OBE, MBKM, magang industri, dan sertifikasi kompetensi untuk meningkatkan daya saing lulusan. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan, profesi dosen tetap dibutuhkan di masa depan, namun dengan peran yang semakin bertransformasi. Dosen tetap dibutuhkan sebagai pembimbing akademik, pembentuk karakter, dan penanam nilai etika yang tidak dapat sepenuhnya digantikan oleh teknologi. Peran dosen bergeser dari sekadar penyampai materi menjadi fasilitator belajar, mentor, dan coach pengembangan kompetensi. Dan platform digital membantu proses pembelajaran, tetapi tetap memerlukan peran dosen untuk kurasi materi, evaluasi kritis, dan pendampingan personal. Dosen berperan penting dalam riset, inovasi, dan pengembangan ilmu pengetahuan yang menjadi dasar kemajuan bangsa. Pengabdian kepada masyarakat membutuhkan keterlibatan langsung dosen dalam transfer pengetahuan dan solusi berbasis konteks lokal. Tantangan ke depan menuntut dosen untuk terus meningkatkan literasi digital, pedagogi modern, dan kolaborasi lintas disiplin. Dengan transformasi peran tersebut, profesi dosen akan tetap relevan, strategis, dan dibutuhkan dalam jangka panjang. Penggunaan tools AI dalam dunia pendidikan dan akademik perlu dibimbing dengan prinsip etika, tanggung jawab, dan tujuan peningkatan kualitas pembelajaran serta riset. AI digunakan sebagai alat bantu belajar, bukan pengganti proses berpikir kritis, analisis, dan kreativitas manusia.
Mahasiswa dan dosen wajib menjaga integritas akademik dengan tidak melakukan plagiarisme atau ketergantungan penuh pada AI. Hasil dari AI perlu diverifikasi kebenaran, sumber, dan konteksnya sebelum digunakan dalam tugas, riset, atau publikasi. AI dapat dimanfaatkan untuk brainstorming, penyusunan kerangka, penyuntingan bahasa, analisis data, dan simulasi pembelajaran. Penggunaan AI harus mematuhi etika penelitian, perlindungan data pribadi, dan hak kekayaan intelektual. Dosen berperan membimbing mahasiswa dalam penggunaan kecerdasan buatan secara kritis, produktif, dan bertanggung jawab. Perguruan tinggi perlu menyusun kebijakan resmi dan program literasi kecerdasan buatan agar pemanfaatannya optimal dan beretika. Jurnal bereputasi internasional saat ini merespons penggunaan kecerdasan buatan dengan menetapkan kebijakan yang menekankan transparansi, etika, dan tanggung jawab akademik tanpa sepenuhnya melarang pemanfaatannya. Mayoritas penerbit besar seperti Elsevier, Springer Nature, BMC, dan Nature Portfolio mengizinkan kecerdasan buatan hanya untuk perbaikan bahasa dan keterbacaan, bukan untuk menghasilkan substansi ilmiah. Penggunaan kecerdasan buatan wajib diungkapkan secara transparan dalam naskah, biasanya pada bagian acknowledgements atau catatan khusus. Kecerdasan buatan tidak boleh dicantumkan sebagai penulis karena tidak memiliki tanggung jawab intelektual dan etika. Pembuatan data, analisis, kesimpulan, referensi, serta gambar ilmiah menggunakan kecerdasan buatan secara otomatis dilarang, kecuali dengan izin dan pelabelan khusus. Penulis tetap bertanggung jawab penuh atas keakuratan, orisinalitas, dan integritas isi artikel meskipun menggunakan bantuan kecerdasan buatan. Meski kebijakan telah diterapkan luas, tingkat pengungkapan penggunaan kecerdasan buatan masih sangat rendah sehingga transparansi masih menjadi masalah serius dalam publikasi ilmiah. Meski kebijakan telah diterapkan luas, tingkat pengungkapan penggunaan kecerdasan buatan masih sangat rendah sehingga transparansi masih menjadi masalah serius dalam publikasi ilmiah. Secara umum, jurnal bereputasi mendorong penggunaan kecerdasan buatan secara etis, terbatas, transparan, dan bertanggung jawab, bukan melarang secara mutlak. Pembuatan buku ajar dengan bantuan kecerdasan buatan dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas penulisan, namun harus dilakukan secara etis, bertanggung jawab, dan tetap menjaga orisinalitas ilmiah. Kecerdasan buatan dapat dimanfaatkan untuk membantu penyusunan kerangka, perumusan tujuan pembelajaran, perbaikan bahasa, dan penyederhanaan materi. Substansi keilmuan, analisis, contoh kontekstual, dan kedalaman materi harus tetap berasal dari dosen sebagai penulis utama. Buku ajar yang dihasilkan wajib memenuhi standar akademik, kurikulum OBE, serta capaian pembelajaran lulusan CPL. Penggunaan kecerdasan buatan perlu dilakukan secara transparan dan tidak melanggar etika akademik maupun hak cipta. Penulis bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi, keakuratan konsep, dan integritas ilmiah buku ajar. Kecerdasan buatan dapat mempercepat proses revisi, penyuntingan, dan penyesuaian tingkat kesulitan materi bagi mahasiswa. Dengan penggunaan yang bijak, kecerdasan buatan dapat menjadi alat bantu strategis dalam meningkatkan produktivitas dan kualitas buku ajar. Penggunaan kecerdasan buatan di kampus-kampus ternama dunia seperti Harvard, MIT, dan universitas elit lainnya memunculkan berbagai persoalan serius terkait integritas akademik, etika penelitian, dan kepercayaan publik, sehingga mendorong lahirnya kebijakan yang semakin ketat dan adaptif.
HRVAE University menerapkan pedoman resmi penggunaan kecerdasan buatan yang menekankan perlindungan data, tanggung jawab penulis, serta kepatuhan terhadap integritas akademik tanpa melarang pemanfaatannya secara total. Harvard juga menghadapi kasus penyalahgunaan kecerdasan buatan oleh mahasiswa saat ujian yang memicu kekhawatiran serius tentang kecurangan akademik dan keandalan sistem evaluasi. MIT mengalami kontroversi besar ketika sebuah makalah riset terkait dampak kecerdasan buatan ditarik akibat keraguan terhadap keabsahan data dan metodologi penelitian. Beberapa kampus elit lain menghadapi protes mahasiswa karena dosen menggunakan kecerdasan buatan tanpa transparansi dalam proses pembelajaran. Banyak universitas kini mewajibkan pengungkapan penggunaan kecerdasan buatan dalam tugas dan publikasi ilmiah. Terjadi lonjakan penggunaan kecerdasan buatan oleh mahasiswa, sementara sistem evaluasi dan deteksi kecurangan masih terus dikembangkan. Secara global, kampus ternama berupaya menyeimbangkan inovasi teknologi dengan perlindungan integritas akademik melalui kebijakan adaptif dan literasi etika. Penggunaan kecerdasan buatan dalam penulisan akademik dapat dideteksi hingga batas tertentu oleh perangkat lunak seperti Turnitin. Namun hasil deteksinya bersifat probabilistik dan tidak selalu akurat 100%. Turnitin menyediakan fitur eye-writing detection untuk mengidentifikasi kemungkinan teks yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan. Deteksi bersifat prediktif, bukan bukti absolut, sehingga hasilnya perlu ditafsirkan secara hati-hati. Tingkat akurasi deteksi dapat menurun jika teks telah direvisi manual, diparafrase, atau dikombinasikan dengan tulisan manusia. Alat deteksi lain seperti YPTC Terrero, Copyleaks, dan Originality Ma juga memiliki keterbatasan serupa. Tidak ada sistem yang mampu mendeteksi penggunaan kecerdasan buatan secara pasti 100%, terutama pada teks panjang dan kompleks. Oleh karena itu, kebijakan akademik lebih menekankan transparansi, etika, dan tanggung jawab penulis, bukan semata-mata deteksi teknis. Fokus utama tetap pada integritas akademik dan proses berpikir mahasiswa, bukan sekadar hasil akhir tulisan. Kecerdasan buatan dapat dimanfaatkan sebagai alat bantu strategis dalam penulisan artikel ilmiah, mulai dari perencanaan hingga penyentingan akhir, dengan tetap menjaga integritas, orisinalitas, dan tanggung jawab akademik. Penentuan topik dan rumusan masalah. Menggunakan kecerdasan buatan untuk brainstorming ide, mempersempit topik, dan merumuskan pertanyaan penelitian yang relevan. Penyusunan kerangka artikel. Meminta bantuan kecerdasan buatan untuk membuat outline struktur artikel, pendahuluan, metode, hasil, pembahasan, dan kesimpulan. Perumusan tujuan dan kontribusi ilmiah. Menggunakan kecerdasan buatan untuk membantu merumuskan novelty, research gap, dan kontribusi ilmiah secara sistematis. Penyusunan latar belakang dan kajian pustaka awal. Memanfaatkan kecerdasan buatan untuk merangkum konsep, menyusun alur argumentasi, dan memperjelas keterkaitan antar ide, namun sumber tetap diverifikasi secara manual. Kecerdasan buatan dimanfaatkan untuk membantu analisis data, penyusunan pembahasan, serta penyentingan bahasa, dan keterbacaan naskah, dengan tetap menempatkan validasi dan analisis kritis sebagai tanggung jawab utama penulis. Penulis wajib memastikan orisinalitas naskah melalui pemeriksaan plagiarisme, mengungkapkan penggunaan kecerdasan buatan secara transparan sesuai kebijakan jurnal, serta melakukan finalisasi format dan sitasi sebelum pengiriman naskah. Oke, semoga ngobrol kita bermanfaat. Wassalamualaikum.